Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syifa Naura Channel yang selalu hadir untuk mengupas permasalahan yang dihadapi para penjahit sehari-hari. Pembahasan saya itu berdasarkan dari curhatan kawan-kawan yang masuk ke dalam japri saya, dan saya jawab di akun YouTube saya supaya jika ada yang mengalami permasalahan yang sama bisa membantu yang lain. Ya, pertanyaan datang dari Nusa Tenggara, dari daerah pedesaan. Beliau menceritakan tentang usaha jahitnya yang sudah 20 tahun. Tapi usaha jahitnya itu tidak bisa berkembang karena pelanggannya pada pergi. Nah, tapi sahabat kita ini menyadari penyebab kenapa pelanggan pergi, yaitu karena malas dan tidak tepat waktu. Jadi ada pelanggan yang datang menjahitkan baju, itu tidak bisa dia selesaikan sesuai janji yang sudah disepakati. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah penjahit tidak boleh menduakan pekerjaan? Karena saya orangnya suka masak, Bunda. Jika ada panggilan memasak, maka jahitan saya tinggal. Itulah sebabnya akhirnya pelanggan saya pada pergi, karena saya lebih mengutamakan memasak, karena saya lebih menyukai pekerjaan memasak. Oke? Dalam kasus ini, sahabat kita ini mempunyai dua talent, mempunyai dua keahlian, yaitu bisa memasak dan bisa menjahit. Apakah seorang penjahit tidak boleh menduakan pekerjaan? Siapa bilang? Saya selain menjahit, saya punya usaha laundry dan saya juga jualan kain online. Saya tidak cuma mendua tapi mentigakan. Saya bisa menghandle semuanya dengan baik dengan cara kita harus punya partner kerja. Kalau kita menjadi seorang penjahit, kita terima pekerjaan, kemudian pekerjaan itu tidak kita selesaikan, atau kita merasa tidak mampu menyelesaikan, ya jangan diterima. Kalau kita lebih suka memasak, fokus di bidang masak dulu. Kalau masaknya jalan, baru kita punya pekerjaan lain selain memasak. Saya dulu awalnya adalah mendirikan laundrynya jalan dulu setahun, sudah jalan, sudah bisa dihandle, ada yang bantu kerja, saya baru buka jahitan. Begitu jahitannya saya jalan, ada yang bantu, pekerjaan bisa diselesaikan, saya bikin lagi pekerjaan lain, yaitu jualan kain online. Jadi ketiga-tiganya bisa berjalan beriringan, jangan setengah-setengah, menjahitnya setengah, memasaknya setengah. Dua-duanya akan tidak bisa berjalan dengan baik karena sama-sama tidak fokus. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ya Bunda kalau saya menjahit cepat mengantuk, tapi kalau memasak tahan kerja bahkan sampai begadang? Ya itulah, kalau kita bekerja itu memang harus suka dulu. Kita menyukai pekerjaan itu, kita cintai kerjaan itu, sehingga kita tidak akan merasa capek. Kalau kita sudah suka, kita akan semangat, kita akan tumbuh rasa ingin segera selesai, dan ada kerjaan lagi, selesai, ada kerjaan lagi. Nah, dalam kasus ini sahabat kita ini memang lebih condong, lebih menyukai memasak daripada menjahit. Ya, kalau tidak bisa menjalankan dua-duanya, pilih salah satu mana yang difokuskan. Jadi nanti akan lebih maksimal di pekerjaan memasaknya difokuskan di itu. Jadi ramenya pada memasak, jahitnya cuma sebagai sampingan, cuma sebagai hiburan saja. Jadi jangan sampai mengecewakan pelanggan. Kalau cuma jadi hiburan saja, ya kita terimanya jangan banyak-banyak. Itu pun juga harus janji sama pelanggan bahwa menjahit cuma sampingan, cuma hiburan, tidak bisa dipastikan waktunya, tidak bisa menyepakati waktu. Kalau pelanggannya setuju diterima, kalau enggak ya enggak usah. Berarti harus pilih salah satu, karena yang satu sepi ditinggal pelanggan, jadi fokus aja salah satu menurut saya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjahit supaya jahitan langsung rapi?
Kata orang-orang jahitanku sudah rapi, tapi terkadang saya bongkar kembali. Nah itu tadi penyebabnya. Jahitan tidak rapi ya karena tidak suka dengan kerjaannya setengah-setengah, hatinya setengah-setengah, kurang fokus. Karena menjahit itu selain butuh telaten, butuh fokus, juga butuh bekerja dengan hati. Dulu saya sebelum awal-awal menjahit itu juga merasa kesulitan menjahit karena belum terlalu suka, dan dengan pekerjaan menjahit maka jahitan juga kurang rapi. Jadi kalau mau rapi, cintai dulu pekerjaannya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah menjahit itu harus dipentul? Tidak juga. Kalau kita sudah terbiasa menjahit, kalau menjahit sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, sudah makanan kita, maka dengan dipegang yang bagian atas dan bagian bawah saja sudah jalan lurus, sudah jahitan bagus, secara feelingnya sudah kuat. Jadi berdasarkan jam kerja dan berdasarkan fokus saja. Intinya kalau mau jadi penjahit, benar-benar jadi penjahit, fokus, harus mau upgrade diri, harus mau menjaga kualitas dan juga menjaga pelanggan agar tetap suka menjahit kepada kita. Tapi kalau tidak bisa menjalankan semua itu, mungkin lebih suka menjadi tukang masak, ya tidak apa-apa, jahitnya dipakai untuk sampingan saja. Saya punya seorang siswa kursus dari Nusa Tenggara juga, Nusa Tenggara Timur. Beliau punya kerjaan salon. Saya tanya, kenapa sudah punya salon, sudah punya karyawan, masih pengen menjahit? Beliau menjawab, pekerjaan salon saya itu omsetnya 12 juta Bunda sebulan, tapi kotor. Untuk membeli alat-alat kosmetiknya, untuk membeli obat-obat rambut, make up dan lain-lain, terus alat-alat yang digunakan, membayar karyawan dan lain-lain, itu total 9 juta modalnya. Jadi dalam 1 bulan itu modalnya 9 juta, pendapatan kotor 12, penghasilan bersih 3 juta. Dia merasa penghasilan segitu tidak cukup. Kemudian dia ingin belajar menjahit karena mendengarkan video-video saya yang katanya kalau menjahit itu modalnya sedikit, untungnya banyak. Ya memang benar. Kalau menjahit itu kita belajar berapa sih ongkosnya belajar? Mungkin 1 juta, 1,5 juta untuk awal-awal ya. Itu sudah bisa menjahit gamis. Kalau sudah bisa menjahit gamis, sudah bisa menjahit atasan, itu satu gamis katakanlah 100.000. 100.000 itu belajarnya kan bayarnya 1 kali, 1 juta, 1,5 juta sudah bisa lah bikin gamis itu. Terus kemudian kita beli benangnya, itu 1 benang itu untuk 1 gamis nggak habis. Kancing, resleting berapa lah harganya, modalnya sedikit. Tapi keahlian kita benar-benar dibayar. 1 gamis 100.000, dipotong benang, dipotong resleting, masih berapa? Untuk belajarnya itu kan dipakai seumur hidup, tidak akan habis. Biaya kursus 1,5 misalnya, satu paket dasar, itu ilmunya nggak akan habis. 1,5 juta itu tidak hilang, karena menjadi ilmu yang kita pakai untuk bekerja selama kita masih mampu bekerja. Terus kemudian saya tanya, setelah beliaunya bisa menjahit, bisa lebih banyak pengetahuan, akhirnya membuka permak. Itu beliau, saya tanya, dalam sebulan itu dapat berapa? Saya belum bisa bikin baju Bunda, bikin bajunya masih belum bagus, tapi saya permak baju dalam 1 bulan itu keuntungan bersih 5 juta. Itu dia sudah punya karyawan permaknya, dia dipotong sewa mesin, dipotong benang dan lain-lain, itu 5 juta bersih penghasilannya. Dia punya karyawan yang mermak, punya karyawan salon. Jadi keduanya bisa berjalan dengan baik. Jadi saran saya, rugi, sayang kalau ilmunya bisa menjahit itu
diabaikan, disia-siakan. Kenapa tidak dijalankan dua-duanya dengan cara mencari rekan kerja, mencari partner kerja? Mungkin belum bisa bikin baju, kawan kerjanya itu belum bisa bikin baju. Oke lah, terima permaknya itu disuruh mengerjakan karyawan kita. Itu juga menghasilkan, menambah penghasilan kita. Kenapa tidak kita jalankan kedua-duanya? Syaratnya harus fokus. Jahitnya fokus, masak-memasaknya fokus. Itu saran dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang sudah jadi curahan hatinya tadi, dan semoga bisa membantu yang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Sekian dari saya, Bunda Naura, semoga bisa membantu pekerjaan kita jadi lebih fokus, lebih mudah, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.